masalah halal dan haram penggunaan software bajakan ini memang menjadi polemik tersendiri gitu ya. Nah, secara hukum negara tentu saja penggunaan software bajakan atau software yang ilegal itu dilarang, dan orang yang memproduksi ataupun menggunakan gitu bisa dipidana gitu ya, maksudnya bisa dihukum gitu. Tetapi secara hukum agama pun juga penggunaan software bajakan ini juga sesuatu yang dilarang gitu ya, karena ada unsur menjolimi orang lain gitu ya, menjolimi jadi kayak menipu orang lain gitu ya. Nah, kendati demikian gitu ya, kendati software bajakan itu sebenarnya dilarang baik oleh secara negara, hukum negara ataupun agama, di Indonesia sendiri ini pengguna software bajakan ini cukup banyak. Bahkan dari mulai institusi sekolah, institusi pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan, dan penggunaan pribadi di Indonesia banyak sekali menggunakan software bajakan. Bahkan menurut survei ya, menurut beberapa artikel yang saya baca di internet gitu, di Indonesia sendiri sekitar 83% perusahaan di Indonesia itu menggunakan software bajakan ya. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah masalah bagi kita semua gitu ya. Menjadi dilema juga. Kita tahu dan kita sadar kalau misalnya menggunakan software bajakan itu salah, tapi di sisi lain juga kita gak mampu untuk membeli software itu ya. Jadi masalahnya yang pertama itu software original itu memiliki harga yang relatif mahal lah, relatif. Ya kalau untuk orang kaya banyak duit ya sebenarnya ya gak jadi masalah, tapi kalau untuk misalnya untuk penggunaan pribadi atau perusahaan yang memang semacam usaha menengah ke bawah, usaha kecil menengah gitu ya, ini cukup mahal. Karena contohnya saja untuk sistem operasi seperti Microsoft Windows itu bisa dibanderol seharga 10 juta. Itu untuk satu lisensi atau satu komputer saja ya. Belum lagi untuk semacam seperti software Microsoft Office-nya yang misalnya yang terbaru, saya lihat itu sekitar berapa ya, 9 jutaan lah, atau 9-10 jutaan itu untuk softwarenya. Terus belum lagi kalau misalnya kita juga pakai kalau kita mau pakai ori ya, semacam pakai Adobe Photoshop itu bisa sampai 3 juta, 3 sampai 10 juta ya. Dia tergantung lisensinya. Kalau untuk lisensi pendidikan biasanya ada yang 3 juta, jadi langganan gitu per 1 tahun itu. Corel Draw contohnya lagi, Corel Draw itu untuk lisensinya itu bisa sampai harga 10 juta ya, 10 juta. Memang ada perbedaan yang signifikan antara kita menggunakan software bajakan dengan software yang asli gitu, terutama dari segi update-nya. Kalau yang original biasanya dia akan dapat update secara berkala gitu. Nah, selanjutnya memang di Indonesia sendiri kita itu hanya bergantung pada satu software saja ya. Kendati demikian, jadi kita hanya bergantung, contohnya kita hanya bergantung pada Microsoft Windows saja gitu ya. Nah, sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan software gratis atau open source ya. Contohnya seperti sistem operasi dari keluarga Linux ya, seperti Ubuntu, Debian, kemudian Kubuntu dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk aplikasinya, misalnya untuk Adobe Photoshop kita bisa menggunakan GIMP Image Editor. Untuk Microsoft Office misalnya di Linux ya, kita bisa menggunakan LibreOffice. Kemudian misalnya Corel Draw
itu bisa menggunakan Inkscape ya. Kalau untuk CorelDRAW di Ubuntu bisa menggunakan Inkscape. Jadi sebenarnya kita itu hanya bergantung pada software saja, satu software saja. Padahal software tersebut sebenarnya harganya mahal, makanya alhasil kita malah menggunakan yang bajakannya gitu. Nah, kita bisa mengatasinya dengan cara menggunakan sistem operasi yang open source atau yang gratis dari misalnya yang umum ini dari keluarga Linux ya, dari jenis sistem operasi Linux yaitu seperti Ubuntu, Debian dan turunannya ya, masih banyak lagi. Nah, jadi tapi masalahnya penggunaan Linux di Indonesia ini tidak maksudnya tidak terlalu umum ya. Sedangkan di sisi lain orang justru di Indonesia gitu menggunakannya adalah software-software dari jenis Windows gitu ya, aplikasi-aplikasinya seperti Microsoft Office. Jadi kalau misalnya kita mau kolaborasi dengan orang lain, kita agak kesulitan ya, dia pakai Microsoft Windows, kita pakai Linux, jadi kadang agak sedikit sulit. Nah, makanya terus lagi di perusahaan-perusahaan juga di Indonesia ini kebanyakan juga pakai Microsoft Windows. Jadi memang ini masalahnya adalah kita terlalu tergantung dengan produk ataupun sistem operasi dari Microsoft Windows atau yang berjalan di Microsoft Windows. Nah, masalahnya adalah jika misalnya kita nggak belajar dari software bajakan, tentu saja kita kan akan jadi sedikit gaptek terus, dan ini menyedihkan gitu kalau misalnya kita jadi nggak bisa, terhalang kreativitas kita hanya karena gara-gara kita tidak mampu membeli software tersebut ya. Walaupun memang secara hukum memang tidak dibolehkan dan sangat merugikan sekali ya, sangat merugikan sekali perusahaan. Namun di sisi lain kalau misalnya kita nggak belajar dari software bajakan, tentu saja kita akan tertinggal ya secara teknologi. Dimana memang di Indonesia sendiri sudah umum menggunakan software bajakan, dan ini jadi masalah kalau misalnya umumnya menggunakan Linux. Tentu saja di Indonesia juga tidak akan istilahnya pakai software yang bajakan ya. Jadi ini akan sangat menyedihkan sekali. Jadi bukan pilihan ya pakai software bajakan. Mungkin kadang kita terpaksa aja belajar dari software bajakan karena memang kita kalau nggak belajar tentu saja kita jadi gagap ya, terutama kalau pas terjun di dunia usaha gitu ya. Terlebih lagi di sekolah-sekolah saat ini juga sekolah institusi pemerintahan juga banyak sekali menggunakan software bajakan. Nah, jadi ya kalau kita gak belajar dari software bajakan, kita akan tertinggal gitu. Kita akan jadi gak mengerti gitu. Nah, jadi memang ya jadi dilema lah. Di satu sisi kalau misalnya kita nggak belajar dari software bajakan, kita akan jadi gaptek gitu ya. Kemudian di sisi lain juga kita juga bersalah, tentu saja bersalah secara hukum juga, kita bersalah karena menggunakan software bajakan. Tapi kan sebenarnya walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan software yang gratis ya, sebenarnya kita bisa menggunakan software gratis. Namun software yang gratis ini yang dari turunan Ubuntu kalau di Indonesia sendiri ini belum terlalu umum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, solusinya ya tentu saja kita bisa menggunakan gunakan software gratis ya, kita dari turunan Ubuntu, turunan Linux. Kemudian yang kedua, memang pemerintah juga harus menggunakan penggunaan software gratis itu sendiri ya, yang open source. Kemudian misalnya dari mulai hal-hal yang terkecil, misalnya kita mewajibkan sekolah negeri untuk menggunakan Linux, atau menggunakan institusi pemerintahan menggunakan Linux gitu ya.
Jadi kan apa ya, jadi bisa didukung juga oleh pemerintah gitu ya. Karena kan kalau menggunakan software bajakan memang sangat merugikan orang lain gitu ya. Walaupun jujur saja diakui bahwa saya sendiri juga belum mampu untuk menghilangkan penggunaan software bajakan gitu ya. Masih ada yang gratis, ada yang bajakan, karena memang mau gimana lagi gitu ya. Kita jadi dilema lah. Jadi di satu sisi memang kita paham ini salah, kemudian sedangkan di sisi lain kita tahu bahwa kalau kita membeli yang original kita nggak mampu gitu ya. Terlebih di Indonesia sendiri sebenarnya belum terlalu mengerti soal lisensi gitu ya. Yang mereka tahu, yang penting mereka beli, misalnya kita beli laptop terus ada sistem operasinya, sudah seperti itu, gak tahu itu bajakan atau asli atau enggak, yang penting bisa berjalan. Di Indonesia ya seperti itu. Mungkin di tempat lain juga sama saja gitu ya. Jadi intinya di sisi lain juga kalau user ya intinya pakai saja, dia gak ngerti soal bajakan dan dia gak mau ambil pusing soal bajakan atau aslinya atau bukan bajakan gitu ya. Namun di sisi lain memang penggunaan software bajakan ini sangat merugikan sekali pihak perusahaan pembuat softwarenya. Meskipun si Bill Gates ini yang punya Microsoft Windows ini sudah kaya raya, tapi tetap aja ya kalau dibajak Microsoftnya jadi rugi gitu ya. Karena kalau kalian tahu, untuk membuat sebuah sistem operasi itu memang dibutuhkan banyak sekali biaya. Kita harus bayar karyawan, terus waktu yang kita habiskan, dan memang menghabiskan banyak intinya sumber daya lah, menghabiskan pikiran gitu, terus riset dan lain sebagainya ya. Kalau untuk sistem operasi, untuk aplikasi juga sama. Makanya kalau misalnya kita tiba-tiba menggunakan software bajakan gitu dengan harga yang murah, ini sangat merugikan sekali. Makanya mungkin solusinya adalah dengan cara menggunakan software gratis atau sistem operasi gratis yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari keluarga Linux. Nah oke, teman-teman, terima kasih dari saya. Semoga video ini ya, sebenarnya keresahan saya pribadi soal penggunaan software bajakan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Jalni. Sampai jumpa di video berikutnya.